wabarakatuh. Gimana kabar kalian? Oke, sudah siap ya untuk belajar di siang hari ini? Oke, bagus, semangat sekali. Sebelumnya nanti ibu absen dulu ya, tapi tolong dicek dulu itu di kolom kalian atau di bawah meja mungkin ada kotoran gitu ya. Jadi biasakan kita untuk selalu bersih. Ingat, kebersihan sebagian dari iman. Jangan lupa untuk tetap menerapkan protokol kesehatan. Nah, sebelum kita mulai, akan lebih baik kalau sekarang kita pimpin doa dulu supaya berjalan dengan lancar. Silakan Helen, kamu pimpin teman-temannya untuk berdoa. Ya, sebelum mulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dengan doa nanti pembelajaran kita berjalan dengan lancar. Nah, sebelum memulai ke aktivitas kita, Ibu mau absen dulu ya. Dimas ada, Dimas? Ayo. Ada ya. Azizaki? Fajri? Alfi? Beni? Hadir, Bu. Bunga ada nggak? Ada. Halo? Saya Bu. Amanda, Laura? Sudah sembuh ya? Alhamdulillah Amanda sudah sembuh nih. Kalisa? Rangga? Saya Bu. Rangga. Cari cinta. Sarah? Fahrizal? Oh iya, pas ya jumlahnya ya. Alhamdulillahirobbilalamin. Nah, untuk pertemuan kita kali ini kita mau belajar tentang pertidaksamaan nilai mutlak tetapi aplikasinya. Mungkin kalian masih ingat ya sebelumnya kalian sudah belajar tentang nilai mutlak, kemudian persamaan nilai mutlak, juga sudah belajar tentang pertidaksamaan nilai mutlak. Nah, ternyata pelajaran ini sangat bermanfaat untuk kemudian hari. Saya mau ibu share screen dulu. Coba kalian lihat ke depan nih. Di layar itu ada penjelasan tentang salah satu manfaat pertidaksamaan nilai mutlak dalam kehidupan sehari-hari. Kalian lihat itu gambar apa? Bayi. Ya, ada gambar bayi di mana tuh? Dalam tabung ya, itu bukan bayi tabung ya, tapi ada di dalam inkubator. Nah, misalnya di situ diceritakan kalau ada seorang bayi lahir prematur di sebuah rumah sakit ibu dan anak. Kemudian untuk mengatur suhu tubuh bayi tetap stabil, yaitu suhunya itu 34 derajat Celcius, maka harus dimasukkan ke inkubator itu selama 2 hari. Ternyata suhunya itu harus dipertahankan antara 32 derajat sampai 35 derajat Celcius. Karena selama ini kan kita pernah lihat kasus-kasus di luar sana, pernah dengar nggak di berita itu bayi masuk inkubator gosong. Kalau mungkin kalian pernah gitu ya. Mungkin karena ada kesalahan pengaturan suhunya ya. Jadi nanti alat itu sudah disetting ya. Di sini misalkan bayi yang masuk inkubator itu biasanya beratnya antara 2100 sampai 2500 gram. Nah, di situ diterangkan jika ada pengaruh suhu ruangan membuat suhu inkubator menyimpang 0,2 derajat Celcius, maka nanti kita bisa menghitung batas suhu minimal dan maksimal supaya bayi ini tetap aman di dalam inkubator. Jelas? Jadi, nah untuk menghitungnya nanti kalian bisa menggunakan ilmu yang sudah kita pakai, yaitu pertidaksamaan nilai mutlak. Kalau pada pertemuan sebelumnya mungkin kalian belajar pertidaksamaan nilai mutlak itu hanya abstrak ya, hanya menghitung tapi tidak ada konkretnya. Nanti di pertemuan kita kali ini maka kita akan belajar pertidaksamaan nilai mutlak tapi kita pakai dalam kehidupan sehari-hari. Jadi nggak usah khawatir, misalkan kalian belajar kok apa sih belajar matematika kok tidak menarik, hanya menghitung terus yang dihitung apa gitu. Ternyata pertidaksamaan nilai mutlak ini bisa kita pakai dalam kehidupan sehari-hari. Lanjut ya. Nah,
tujuan pembelajaran kita kali ini, kelihatan nggak? Kelihatan ya. Jadi nanti melalui model pembelajaran berbasis masalah, jadi kita belajarnya lain dengan yang lain ya. Biasanya Ibu hanya menjelaskan. Nah, contoh, kalian mengerjakan ya. Nah, untuk kali ini kita mau belajar berbasis masalah dan mengerjakan LKPD. LKPD itu lembar kerja ya, peserta didik, semacam seperti LKS seperti itu. Nanti diharapkan kalian dapat yang pertama menentukan penyelesaian pertidaksamaan nilai mutlak satu variabel. Kemudian yang kedua nanti diharapkan kalian itu bisa menyelesaikan soal kontekstual. Soal kontekstual itu soal yang berkaitan dengan masalah sehari-hari. Dengan pertidaksamaan nilai mutlak satu variabel dengan tepat tentunya. Jadi dengan hitungan yang betul, kemudian dengan kesimpulan yang betul juga. Ini untuk tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, di layar, di dalam layar di papan itu sudah ada peta konsepnya. Jadi selama ini kita sudah belajar itu di sini ya. Kita sudah belajar tentang nilai mutlak. Kemudian sudah belajar tentang persamaan nilai mutlak yang pakai sama dengan ya. Juga tentang pertidaksamaan nilai mutlak. Nah, akhir dari pembelajaran nilai mutlak ini adalah penerapan dari pertidaksamaan nilai mutlak. Nah, tentunya sebelum belajar lebih lanjut, kalian juga harus tahu materi prasyaratnya. Nah, materi prasyarat itu berarti materi yang harus kamu pahami. Yaitu yang pertama, coba dibaca. Yang pertama itu apa? Azizakin kebaca nggak? Ayo coba dibaca deh. Iya betul. Jadi yang pertama peserta didik yaitu kalian harus paham dulu apa sih konsep dari nilai mutlak. Ya, jadi harus paham konsep nilai mutlak. Konsep nilai mutlak itu sama saja jarak ya. Misalkan gini, kamu berjalan ke kiri 5 langkah, berjalan ke kanan 5 langkah. Ketika berjalan ke kiri 5 langkah, dihitungnya 5 atau min 5? 5 kan? Ketika ke kanan juga dihitung 5. Jadi kalau nilai mutlak itu biasanya pakai konsep jarak. Ya. Kemudian tujuan materi prasyarat yang kedua, tolong dibaca sama Denny. Peserta didik telah mampu menyelesaikan persamaan nilai mutlak dan pertidaksamaan nilai mutlak. Jadi supaya kamu nanti lancar mengerjakannya, kemudian bisa menyelesaikan, paling tidak kemarin-kemarin kan kita sudah belajar tentang persamaan nilai mutlak, kemudian penyelesaian dari pertidaksamaan nilai mutlak. Jadi nanti tinggal mengaplikasikannya saja. Oke, kita lanjut lagi. Ya, kita akan mengingat kembali materi nilai mutlak sebelumnya. Di layar sudah ada definisi ya. Misalkan X bilangan real, nilai mutlak X dibaca itu didefinisikan positif jika X lebih besar sama dengan 0, negatif jika X kurang dari 0. Nah, di definisi di atas dapat diungkapkan dengan kalimat sehari-hari. Jadi konsep nilai mutlak itu, nilai mutlak suatu bilangan positif atau 0 adalah bilangan itu sendiri. Ingat ya, nilai mutlak bilangan positif atau 0 adalah bilangan itu sendiri. Jadi kalau min 3 itu nilai mutlaknya berapa? Kalau dari definisi ini 3, betul sekali. Kemudian kalau 100 nilai mutlaknya berapa? 100. Ya, nggak apa-apa ya. Jadinya selalu bagaimana nilainya? Nilai itu sendiri yang menjadi positif, betul sekali. Jadi jangan sampai salah ya. Makanya cara mengerjakannya pun lain dengan persamaan linear algebra. Nah, di layar Ibu ingatkan kembali tentang cara menyelesaikan persamaan nilai mutlak. Waktu itu kan kalian sudah pernah ulangan harian ya, persamaan nilai mutlak. Contohnya di situ nilai mutlak dari 2x plus 1 sama dengan 5. Jadi kemarin kerjanya berapa kali? Ingat nggak? Harus 2 kali kan ya? Yang sama dengan 5 sama dengan berapa? Yang bawah? Sama dengan 5, ini sama dengan berapa? Min 5. Jadi sama dengan 5 dan sama dengan min 5. Nah, nanti tinggal kamu
kalau sudah biasa belajar itu kan perpindahan. Misalkan di sini Ibu jelaskan sebentar saja ya. 2x per 1 sama dengan 5, lalu 2x sama dengan min 5, diambil 1 dan seterusnya, nanti ketemu x sama dengan 2. Itu yang pertama. Untuk yang sama dengan 5. Untuk yang sama dengan min 5 dengan proses yang sama, itu ketemu min 3. Maka penyelesaiannya kita peroleh 2 ya. Penyelesaiannya itu 2 atau min 3. Itu udah kan ya. Ini untuk contoh persamaan nilai mutlak. Bagaimana dengan pertidaksamaan nilai mutlak? Oke, kita ingat kembali. Nah, ini untuk contoh pertidaksamaan nilai mutlak di sini. Nah, ini harus hati-hati ya. Pertidaksamaan itu nanti hati-hati dengan tandanya, karena tandanya itu bisa berubah. Jadi kamu harus ingat betul. Coba kita cek dulu ya. Di sini ada pertidaksamaan nilai mutlak ya. 2 min 3x kurang dari 8. Ingat ya, kalau kurang kemarin ini pindah jadi negatif lalu positif. Nah, kemudian ini kan ketemu nih. Min 3x lebih besar min 10 kurang dari 6. Ternyata untuk mencari x kita harus membagi dengan bilangan negatif. Ya kan? Nah, untuk membagi dengan bilangan negatif berarti apa yang terjadi dengan tandanya? Berbalik, jadi berbalik tanda. Ya, seperti itu ya. Oke, sepertinya kalian sudah paham ya, sudah ingat dengan materi sebelumnya. Sekarang kita akan sampai pada kegiatan belajar kita ya. Kita akan sampai pada kegiatan belajar kita. Yang pertama nanti kalian harus mengamati masalah. Jadi nanti ada permasalahan, kalian amati. Kemudian yang berikutnya kalian berdiskusi menyelesaikan masalah dengan mengisi LKPD. Kemudian yang ketiga, nanti setelah kamu selesai, kamu bisa mempresentasikan hasil diskusi, ya, gitu ya. Oke, kita lihat permasalahannya. Di sini misalkan ada permasalahan, terbaca tidak? Oh, tidak kelihatan. Tidak. Jadi ada permasalahan. Di situ ini pas banget musim hujan ya. Pintu air Manggarai merupakan bagian dari sistem pengendalian banjir di Jakarta. Jadi kalau selama ini kalau musim hujan itu kan kita dengar pintu air Manggarai, bendungan Katulampa. Itu terkenal sekali ya. Nah, apalagi sekarang kita mulai masuk musim hujan, biasanya kita selalu dapat kiriman dari Bogor. Kiriman apakah itu? Banjir. Ya. Kiriman banjir. Pintu air Manggarai merupakan bagian dari sistem pengendalian banjir di Jakarta. Nah, fungsi pintu air ini adalah mengalirkan air Ciliwung ke bagian luar Jakarta. Ketinggiannya dipertahankan sampai 750 cm. Akibat pengaruh cuaca hujan akhir-akhir ini, ketinggian airnya menyimpang lebih dari 80 cm. Yang ditanya itu, bagaimana status ketinggian air pada pintu air Manggarai? Coba, kalau kalian lihat permasalahan seperti di depan, kira-kira apa sih yang kalian pikirkan? Kalian tahu nggak kira-kira nanti mengerjakannya seperti apa? Oh ya, coba ya. Kata Alizakin ini nanti bisa dikerjakan tuh dengan pertidaksamaan nilai mutlak. Coba perhatikan lagi apa aja. Terus nanti kalian bisa ambil apa saja dari sini. Poin-poin apa aja yang bisa diambil dari sini. Yang perlu kalian lihat nanti apa saja. Apakah perlu lihat tabelnya? Coba kita lihat nanti ya. Juga ada apanya lagi tuh di situ? Ada apa ya? Permasalahannya ya. Ya, permasalahan yang ditanyakan itu apa? Nah, untuk menyelesaikan ini semua, nanti kalian akan ibu bagi ya menjadi, ini ada 12 orang, berarti menjadi 12 dibagi berapa? 4. Menjadi 4 kelompok. Silakan nanti berkumpul sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Kayak ini. Dibagi dulu ya.
lembar kerjanya. Kalian amati LKPD-nya. Setelah diamati nanti kalian pasti akan timbul pertanyaan kan, ini gimana ya? Jadi silakan kalian diskusikan dengan teman-teman kalian. Coba kalian baca dulu deh, kalian baca kira-kira apa sih yang kalian lihat di situ? Ayo, mana? Azi kayaknya bingung tuh, bingung sebelah mana Azi? Gimana? Caranya bagaimana ya? Oke, caranya bagaimana ya? Nah nanti makanya ibu bikin kelompok supaya nanti kalian bisa saling berdiskusi. Nanti kalian bisa buka buku paketnya ya, atau catatan yang kemarin sebagai referensi sama bahan ajar yang sudah ibu bagikan kemarin. Oke, silahkan duduk bertiga. Silahkan bikin kelompok, ayo. Ini aja digabungin nih dua. Ayo. Cep. Ini bertiga nih. Tiga ya. Awas beres mejanya, jangan berisik. Ya, ya. Nah, Raffi duduknya ya. Nanti boleh diisi angkanya. Dulu dikit. Nanti garis mejanya paman ya. Takut mengganggu pas lain. Coba itu kamu isi ya, kamu isi. Jangan lupa kalian isi dulu lembarannya. Itu kan ada nama kelompoknya nggak usah ditulis lah kelompok berapa gitu, langsung saja isi nama-nama dari kalian. Iya.
situ. Maksud informasinya berarti coba nih kelompoknya Fajri nanya, maksudnya di situ informasi itu bagaimana. Jadi kamu catat ya, yang penting-penting itu kamu catat angka-angkanya gitu. Paham? Jadi kamu catat angka-angkanya. Aziz gimana? Aziz ada pertanyaan? Masih bingung ya? Masih Bu, saya nulis informasinya dulu Bu. Boleh. Ikutin perintahnya ya. Untuk berikutnya kamu nalar-nalar aja. Nanti kalau ada pertanyaan tunjuk tangan ya. Sepakat. Apa? Kurang ya? Kurang. Kotor. Ada apa-apa? Nanti hati-hati ya. Jadi kalau banyak kelompok mana yang kamu langsung tunjukkan ya. Ayo. Saya bukan. Kalau bingung bisa buka di buku paket ya. Iya. Jangan pada diam ya, kalau nggak bisa bertanya gitu. Ya Bu. Ini nggak ada pertanyaan, ada yang bertanya? Bu, ya ya, jalan. 750 kurang dari 80. Nah, berarti kalau misalnya mau dikerjain itu 80-nya itu jadi tidak tanda. Ya, yang di sebelah. Iya, iya betul betul. Ada yang ditanyakan lagi? Gimana cara? Tadi Bu, itu model tabelnya bisa Bu. Oh, tabelnya buat apa? Iya, buat apa? Ya, jadi nanti tabelnya nanti kamu bandingkan saja nanti data kamu itu nanti dimasukkan di situ. Nah, nanti dia masuknya kemana gitu? Ya, gitu ya. Karena ada siaga 1, siaga 2, siaga 3. Jadi itu fungsi tabelnya ya. Tabelnya itu bukan cuma nih. Tabelnya nanti dipakai buat melihat hasil kamu itu nanti masuk di mana.
masih kayak gitu ya? Yang mana? Nah ini. Nanti ke depan. Iya, saya nulis satu aja. Oh, tuh semua. Ini. Oke, gampang Bu. Ini tuh -5.000 minus 7,2. Informasi itu saya ketinggian air. Titip tangankan sini. Ini. Kan kamu apa? Nanti kan kalau tangan. Nah, sudah ya, sudah cukup. Coba, sudah cukup. Sudah kan? Coba kelompok mana yang mau maju ke depan terlebih dahulu untuk mempresentasikan hasilnya. Ya, kelompoknya Aziz Zaki, kemudian Erlangga sama Syara ya. Silakan. Itu di depan. Taruh aja. Coba yang lain nanti perhatikan ya. Aziz Zaki nanti akan menjelaskan jawabannya. Kalau misalkan tidak sesuai dengan jawaban di kelompok kalian, kalian boleh menyanggahnya. Misalkan Bu tidak sesuai, tidak sama dengan saya, nanti kalian juga harus ada buktinya kenapa tidak sesuai. Tadi aja. Ada buat itu nggak? Itu. Coba. Ada buat itu nggak? Nggak ada. Udah bisa di. Kelompoknya Pak Rizal, Bunga, sudah selesai? Sudah. Kesimpulannya udah. Jangan lupa di ini semua ya.
bersama-sama. Kira-kira hasil dari kelompoknya Azizakin sudah betul atau belum? Coba Azizakin dijelaskan, dibacakan ya, sampaikan ke teman-temannya. Jadi kita dapat informasinya. Dibuka aja maskernya, nggak apa-apa. Jadi kita dapat informasi ketinggian air itu diperhadap sampai 750. Jadi kita dapat ini 750 sama. Coba dibacanya bagaimana Azizakin? X Nilai mutlak dari nilai mutlak dari 750 X min 80 X min 80 kurang kurang dari dari 750. Jadi itu dibaca ya, nilai mutlak dari X min 80 kurang dari 750 ya. Lalu itu model dari jawabannya Azizakin ya. Ayo, terus jelaskan penyelesaiannya. 750 karena dia tinggal di sini jadi min. Ya, jadi bentuknya itu kan kemarin sebelah kiri min, sebelah kanan plus ya. Betul. Terus 80-nya dipindah. Jadi ada yang kanan, ada yang kiri. oh iya, boleh. Terus Karena dia yang min, pindah ke kiri jadi plus. Ya. Sama-sama dipindah jadi ya, plus. terus hasil akhirnya Hasil akhirnya seperti itu. Ya, min 70. Itu bacanya X lebih besar min 670, X kurang dari 830. Terus kata Azizakin itu perubahan airnya sampai 670 cm sampai dengan 830 cm. Coba ada yang sama jawabannya atau beda? Kamu gimana jawabannya, Helen? Beda? Beda. Kalau beda, oke. Sekarang coba Helen tampilkan jawabannya. Bedanya di sebelah mana? Nanti Helen tulis di sebelah sini ya. Helen tinggal garis aja yang beda di sebelah mana. Silakan Azizakin boleh duduk dulu ya. Terima kasih ya. Ayo kita kasih tepuk tangan dulu buat Azizakin. Nanti kita lihat ya hasilnya betul atau salah. Diketahuinya sama nggak? Sama persis atau ada yang kurang? Oh, saya ada penyimpangan. Oh iya, apa ini? Kalau kelompoknya siapa ya? Hajri sama nggak dengan Azizakin? Beda ya? Beda, ya beda. Coba ya nanti kalau kamu sama nggak sama dengan Aji atau Helen, atau justru jawabannya beda lagi? Jawabannya nggak itu ya? Dia bener, kapten itu
Dimas jangan bengong ya. Tulisannya kurang itu ya, kurang jelas ya. Dan nanti dibacakan sama Helen. Nanti pas Helen membacakan, kalian sambil nyocokin sama jawaban kelompok kalian. Ditanggapi ya. Yang belum selesai dilengkapi. Sudah. Coba nih, perhatikan ya. Jawaban dari Helen. Coba Helen dibacakan informasi yang kelompok kamu dapat. Jadi yang pertama-tama dari kelompok saya yang pertama itu dicari ketinggian airnya yaitu 750. Yang kedua penyimpangannya 80 cm. Kalau misalnya keduanya udah dapat, baru kita masukin pakai rumus yang dijelasin sama Bu Su tadi. X dikurang 750 kurang dari 80. Nah, 80 itu tinggal ruas, jadi min 80. Oke, jadi Ibu jelasin lagi ya. Di sini nilai mutlak dari X min 750 kurang dari 80. Terus kenapa dikirimin 80? Jika 80 itu kan tadi sudah dijelaskan ya. Itu pakai bentuk pertidaksamaan nilai mutlak. Pertidaksamaan nilai mutlak itu kan bentuknya ada dua. Ada yang lebih besar, ada yang kurang dari. Nah, kalau yang kurang dari itu bentuknya berarti sebelah kiri minus sebelah kanan positif, ya kan? Seperti yang di buku. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi min 80 itu bukan karena perpindahan ruas, tapi memang bentuk umumnya itu seperti itu. Jadi misalkan yang kemarin itu kalau misalkan nilai mutlak lebih besar A, berarti nanti jawabannya adalah nilai mutlak itu lebih besar A atau nilai mutlak itu kurang dari min A. Lanjut. Lalu 750 nya tetap, 80 nya tetap. Diturunin min 80, 750 nya itu Perpindahan ruas ya. perpindahan ruas jadi plus, baru dimasukin lagi 700 kurang dari X di 750 plus 750 Ya, dapat ya. Jadi tujuannya itu biar 750-nya habis kan? Supaya 750-nya habis, berarti yang ini ditambah 750 yang tengah ya, otomatis yang kiri ditambah, yang mana juga ditambah. Lanjut. lalu kurang dari 80 plus 750 nya tetap. Hasilnya Hasil-hasilnya 670. itu bacanya X lebih besar X lebih besar 670 dan X kurang dari. dan X kurang dari 830. Jadi bacanya seperti itu ya. Itu bacanya patokannya X. X lebih besar 670, X kurang dari 830. Nah, setelah itu kesimpulannya berarti intervalnya berapa? Jadi interval perubahan airnya itu 670 sampai dengan 830 cm. Ya. Nah, pertanyaannya belum terjawab karena pertanyaannya adalah pertanyaannya itu adalah bagaimana status ketinggian air pada pintu air Manggarai. Nah, apakah di situ sudah dijawab sama Helen? Belum ya? Oke, tidak apa-apa. Masih kurang ya? Coba siapa yang menambahkan? Ya, Amanda, silakan. Sebentar. Jangan disut kakinya ya. Sebentar. Nggak bisa. Coba. Jangan disut kakinya. Nah, coba stop dulu Manda. Manda masukin siaga 3. Udah.
Dulu kasihan ya, habis jatuh. Ah, ini Manda masukin siaga 3. Kenapa Manda? Di dalam tabelnya. Oke, semuanya coba lihat di tabel. Tabelnya itu ada siaga berapa saja? Siaga 3, siaga 1, siaga 2, siaga 3. Sekarang lihat jawaban kelompoknya Helen tadi hasilnya 670 sampai dengan 830, ya kan? Sampai dengan 830. Berarti setelah itu kamu ngejalannya kemana? Lihat apa? Lihat tabel, betul. Lihat tabel. Coba ada di mana posisi? Kita pakai bendungan apa berarti? Pakai pintu air apa? Pintu air Manggarai. Nah, di atas coba kita baca, atas itu apa? Bendungan Katulampa. Terus bawahnya Pos Depok Manggarai. Nah, udah stop ya, fokus di Manggarai. Lihat Manggarai siaga 3 itu dari berapa sampai berapa? Tolong dibacakan sama Dimas. Angkanya tuh berapa sampai berapa? Siaga 3 dari 351 sampai 850. Oke, siaga 2-nya? siaga 2 851 sampai 850. Oke, siaga 1-nya? Ya, lebih besar dari ya. Oke, berarti masuknya di mana? Siaga 3. Ya, kalau begitu menurut kalian jawaban kelompoknya Aziz dengan jawaban Helen Pasmanda yang betul yang mana? Helen ditambah dengan kelompoknya Manda ya. Ya, jadi tadi kurang semula saja. Nanti paham ya? Iya, jadi belum selesai sampai lihat tabelnya. Oke, bagus ya. Jadi ketemu di sini kesimpulannya adalah, oh iya kita lihat dulu. Kalau jawaban yang ini letak kesalahannya di mana coba? Oh iya. Mana? Ininya ya? Ya ternyata betul, ternyata modelnya masih belum betul ya. Nanti diperbaiki. Jadi hati-hati. Kemudian informasinya apakah sudah lengkap dari kelompok Aziz Zakin? Sudah lengkap? Kita bandingkan dari kelompok Aziz Zakin sama kelompok Helen. Apa informasi yang kurang kelompoknya Aziz Zakin? Penyimpangannya belum ada. Paham? Iya. Jadi usahakan nanti kalian benar-benar cari informasi yang benar-benar akan dipakai. Oke, dari sini sekarang setelah mengikuti diskusi, kemudian setelah mengerjakan soal di atas, soal yang tadi ada di dalam LKPD. Kalian ada jawaban kalian ya. Kita ulangi lagi. Hasil yang betul itu tadi jawaban kalian ya. Jadi interval perubahan airnya itu antara 670 cm sampai dengan 830 cm. Kalau ditanya misalkan ini kan pertanyaan nggak selalu seperti ini ya. Kalau pertanyaannya adalah begini, berapa sih paling rendah nanti perubahan airnya itu paling rendah nanti berapa? Kalian bisa jawab nggak dari data ini? Paling rendah berapa itu angkanya berarti? 670 betul. Jadi kalau ditanya batas minimal, berarti kalian lihat yang paling kecil ya, 670. Dari situ selain kita bisa melihat angka paling rendah, kita bisa melihat apa lagi? Angka paling tinggi betul. Berapa Azi angka paling tinggi? 830. Jadi tahu sekarang ya, kita belajar pertidaksamaan nilai mutlak itu jadi tahu batas-batasnya. Nanti yang batas minimalnya berapa, batas maksimalnya berapa. Jadi nanti untuk kelompok Azi bisa dipahami nggak penjelasan dari kelompok Helen, kemudian Manda bisa ya. Oke, jadi nanti hati-hati lagi ya dalam menentukan informasi yang akan dipakai, kemudian dalam membuat modelnya. Oke, terima kasih. Tolong dihapus dulu sama Fajri.
yang sudah kita pelajari, kemudian kan kita bisa apa ya, bisa merefleksikan kira-kira untuk soal seperti ini menurut kamu bagian tersulitnya itu gimana sih? Coba. Ya, Sarah gimana? Gimana kurang keras? Membuat modelnya ya, iya. Karena tadi kebetulan kelompok kalian itu masih salah ya. Ya, jadi membuat modelnya ingat gini, kalau misalkan ketika ada soal pertidaksamaan, ingat ya, kalau nanti ada dipertahankan gitu ya, misalkan dipertahankan sekian, berarti nanti X dikurangi yang kata-kata dipertahankan itu. Kemudian kalau ada kata penyimpangan, seringnya pakai kata penyimpangan ya, kayak tadi kan yang suhu inkubator pakai menyimpang. Nah, berarti nanti dipakai di sebelah ketidaksamaan ya. Seperti tadi kan jawaban Helen, coba diulang lagi berapa Helen? Nilai mutlak dari X min 750 kurang dari 80. Nah, jadi penyimpangannya itu dipakai di sebelah pertidaksamaan. Paham? Nah, kalau tadi Alizakin itu kan terbalik ya. Makanya jawabannya mungkin kesimpulannya betul, tapi betulnya kesimpulannya si Alizakin itu kebetulan gitu. Kebetulan, jadi betul tapi salah ya. Paham ya? Betul secara kalau PG mungkin Alizakin betul tuh. Siaga 3 misalnya ya, menunjukkan siaga 3. Cuman salahnya prosesnya salah. Seperti itu. Terus setelah belajar ini kira-kira kamu bagaimana? Lebih paham atau lebih masih bingung? Lebih paham ya, lebih paham tentang paling tidak kalian jadi tahu manfaat pertidaksamaan nilai mutlak itu bukan hanya untuk sekedar menghitung-hitung saja, ternyata bisa diterapkan di masalah kontekstual. Dan ini sebenarnya banyak ya, kalian bisa lihat nanti, bisa browsing di internet, itu banyak sekali ya. Kalian tinggal searching misalkan penerapan pertidaksamaan nilai mutlak gitu, itu banyak sekali. Cuman mungkin tidak sefamiliar dengan manfaat ilmu matematika yang kalian pelajari misalkan di SD itu kan kalian belajar pecahan ya. Pecahan itu nanti banyak banget manfaatnya. Tapi yang ini pun ada lah ya manfaatnya ya, meskipun tidak sebanyak materi yang lain. Oke, kalau sudah sampai sini silakan kalian rapihkan lagi bangkunya, usahakan jangan ditarik-tarik bersuara ya. Jadi yang slow motion, smooth suaranya. Aman ya. Nanti kita akan membahas.
untuk mengetahui sampai di mana kemampuan kalian dalam menjelaskan soal yang tadi. Sekali ya, untuk mengukurnya dan stres ya. Maka ibu mau memberikan semacam kuis evaluasi ya. Nanti jangan lupa ini ada kolom nama sama kelas. Belum selesai, silakan. Sudah lengkap ya? Oke. Coba sekarang siap langsung pen? Udah, pen? Ya? Nanti dikerjakan ya. Kerjakannya ya seperti tadi. Yang penting kamu tulis poin-poinnya. Itu diisi ya. Iya Bu. Betul-betul diisi ya. Yang belum dapat poin itu satu ya? Oh iya, satu print lupa. Udah, silakan kalian kerjakan. Waktunya ini ya. Kita 15 menit lah, cukup mudah-mudahan ya. Kerjakan dengan teliti, tulis nama, tidak usah bertanya sama temannya. Pokoknya intinya ibu itu kepengen tahu sampai mana sih kalian memahami materi ini. Dilarang menggunakan kalkulator. Oke? Bunga, tolong HP-nya ini ya. Nice. Bukunya tolong ditutup. Oke, kerjakan, jangan lupa namanya ditulis, kelasnya ditulis. Selamat mengerjakan. Sampai jam berapa ya? Sampai jam 11 lewat 10. 15 menit lah cukup insya Allah. Silakan. Jangan nyontek ya. Susah banget kata Nay ya. Apa-apa ya. Ya susah ya Nay ya. Gimana? Emang soalnya susah? Kali soalnya. Oh yaudah. Udah emang main ya. Gak ada yang gampang bagi Nay. Aduh dapat berapa nih ntar sih Nay? Susah kata Nay, susah. Gak boleh nyontek ya. Ayo, masih kosong nih, sini nih. Aduh, masih banyak yang kosong nih. Aduh. Oh, jawabannya segini, jawabannya. Jawabannya ini Mas. Itu baru satu soalnya ya. Ada berapa ya Kak? Cuma satu. Ya satu aja. Banyak yang kosong. Aduh ini. Iya nih. Berarti tadi mungkin pas diskusi mengandalkan satu orang nih kayaknya nih.
Tadi ibu nyatet sih kayaknya yang aktif siapa, ada yang diem aja. Jadi kalau diskusi kalian tanya sama temennya ya, tanya sama kalian. Ada yang baru yang nggak ikuti nggak? Ini kita lihat kan. Ada. Kalisa sakit perut. Ayo bilang nanya-nanya udah kamu kalau sakit bilang aja. Ya, tulis aja angka-angkanya. Ayo, nggak boleh contek-contekan. Ayo. Ayo, nyerah sendiri. Kalau tadi pas diskusi kalian aktif, biasanya bisa nih bikin modelnya. Nggak apa-apa, kamu pulang. Kamu pulang. Ayo, 5 menit lagi. Ayo 5 menit lagi ya. Ya udah, ibu tambahin lagi deh. Lagi. Jangan 1 jam. Ini cinta kebersihan banyak yang kosong nih jawabannya nih. Oh, Erlangga lagi berpikir, bagus. Majri juga, bagus. Ayo dilarang hitung pakai handphone. Berarti tadi Dimas waktu di kelompok sama Ella dia tuh penggembira. Saya tidak mengerti. Tidak mengerti Bu. Udahlah, Kadang bisa sedikit. bisa, oke. Alhamdulillah. Ini si Kalisa lagi sakit perut nih. Iya, nanti lagi cari ininya. Mama, kamu udah biasa sakit ya? Kalisa, Mama. Badan kecil. Saya lagi ulangan ya, ya. Nanti nilainya dikurangi. Nah, ibu jagain si Helen. Pada nanya ke Helen semua. Erlangga.
Ibu, dapat info. Kerjakan sendiri. Ayo ketahuan, ngantek ya. Pura-pura minjem feedback nih. Itu tipeknya mempersulit itu. Modus ya kalau mau nyontek pura-pura minjem feedback, pura-pura. Ya, pulpanya dijatuhin. Sudah. 3 menit lagi. Coba nanti yang belum absen kirim ke Nay. Kalau kami itu mau buat. Ragulangan, ayo. Semangat ya. Kerjaan penutup 15 menit, ngapain? Azizakin udah selesai, Azizakin? Udah, coba ibu lihat. Azizakin udah selesai. Bunga, udah lumayan nih. Ini lihat ibu ke. Oke, sudah ya, sudah habis waktunya. Ayo pulang. Aduh, Dimas nih. Dimas emang ya. Sakit. Nah, itu dong. Kamu lahir aja kecil banget ya. Bentar Bu, dia lagi mikir Bu. Aduh, salah kan. Bisa banget Bu, sih banget Bu. Rajin kan emang. Kalau ibu lihat nih kalau ngerjain tugas ini masih sering duluan belajar itu. Oh, ini bisa tebak. Ya, yang belum, ayo. Ya, ya. Maaf ya. Tahu kan kamar mandinya? Oh ya, WhatsApp. Jangan cepet ya, iya Bu. Ini aja dulu.
Pantau ini Bu. Kagak ini dengan Udah tuh, udah mau waktunya. Ya. Ayo Farida. Juga Bu. alhamdulillah selesai. Lah, Enggak. alhamdulillah Bu. Tadi Bu, ini Hadiah sih. kali ini lihat dulu Bu. Udah jika hasil X tambah Y sama dengan min 1. 100. Oke. 100. Udah ya? Oke, silakan fokus lagi ke depan. Duduknya yang rapi. Duduknya yang rapi. Nah, tadi kalian sudah mengerjakan. Pertama tadi kita udah ada permasalahan ya. Kemudian kalian kerjakan dengan diskusi. Tadi ada teman kalian yang maju. Kemudian setelah itu kita ulang. Ibu juga sudah menanyakan apa sih yang kalian rasakan di pembelajaran kita. Ada yang bingung, aduh Bu saya pusing Bu bikin modelnya. Terus ada yang bilang, saya pusing Bu ngitungnya. Masing-masing orang lain-lain ya. Coba setelah kita belajar kali ini tadi tentang penerapan pertidaksamaan nilai mutlak. Coba, tadi kan ada kolom kesimpulan tuh di bawah, iya kan? Ya, coba kalian ingat-ingat kembali, coba kesimpulan pertama. Coba siapa yang mau membacakan hasilnya itu bertanya. Manda, apa kesimpulan yang pertama Manda? Sebentar. Apa Manda? Baca aja. Ya, jadi untuk menyelesaikan pertidaksamaan nilai mutlak, tadi yang pertama kita harus menuliskan dulu ya, menuliskan apa sih tadi yang diisi sama itu si siapa? Informasi ya. Yang pertama kamu menulis informasi dulu. Menulis info yang penting ya. Tapi sih tentunya kalian baca dulu tuh, intinya kalau ada soal cerita kalian baca baik-baik, setelah itu kalian catat info pentingnya. Nah, yang pertama. Nah setelah itu yang kedua tadi apa? Coba, ingat nggak langkah yang kedua kita ngapain? Coba, siapa yang tahu? Berikutnya apa? Ali Zakin. Menentukan hal yang dinyatakan dan dimisalkan dengan variabel X. Apa tadi? Menentukan hal yang dinyatakan Yang ditanyakan. dan dimisalkan dengan variabel Iya X. betul. Jadi kamu tentukan dulu pertanyaannya. Kira-kira yang ditanyakan itu apa? Pertanyaannya itu apa ya? Nah, pertanyaan itu nanti yang akan dibuat itu kamu misalkan simbolkan dengan X misalkan. Ini coret-coretan saja ya. Nah, ini langkah yang kedua. Kemudian yang ketiga apa lagi? Oke, Denny yang tadi pusing ada ulangan. Membuat variabel bertidaksamaan nilai mutlak. Membuat Variabel bertidaksamaan. Membuat model. Membuat model ya kan? Membuat modelnya. Nah, tadi Ibu ingat ya, menurut Sarah tadi yang paling susah itu menentukan model. Bikin model ya. Menentukan model lah. Ini spidolnya udah lama nggak dipakai, jadi kita ingin menentukan model. Nah, kemudian yang keempat, oh ya Helen boleh. Oh iya, jadi setelah ketemu modelnya, lalu kita selesaikan dengan selesaikan ya. Kita selesaikan dengan cara yang sudah kita dapat. Jadi pertama kita menulis infonya, kemudian pertanyaannya itu apa sih yang mau dicari gitu. Kemudian kita tentukan modelnya, setelah itu kita selesaikan. Apakah cukup sampai di sini? Apa? Terakhir tadi apa? Menyimpulkan ya, iya. Jadi disimpulkan karena pertanyaannya tadi terakhir sampai bagaimana statusnya. Berarti kita harus menyimpulkan status pintu air apa tadi Manggara ya. Pintu air Manggara itu nanti masuk siaga 1, siaga 2 atau siaga 3. Jadi yang terakhir adalah kita simpulkan. Jadi sekali lagi ya, kesimpulan dari materi kita kali ini adalah
untuk menyelesaikan soal pertidaksamaan nilai mutlak yang kontekstual, yang pertama nanti kamu catat ya. Yang pertama itu secara garis besar itu kita baca baik-baik. Kemudian kita tulis informasi yang penting. Kemudian kita tentukan apa sih yang ditanyakan. Kita misalkan dengan variabel X. Apakah harus X? Tidak. Misalkan, Bu, nama saya kan Helen. Mulainya dari H. Boleh nggak saya tulis H? Boleh ya. Nama saya Dimas, Bu. Saya pengennya pakai D. Boleh. Bu, pacar saya namanya Bulan misalnya. Boleh juga. Yang berikutnya apa tadi ya? Bikin modelnya. Setelah modelnya terbentuk, kita selesaikan dengan konsep yang telah kita dapatkan, dan yang terakhir kita simpulkan. Kita sampai ya di akhir pembelajaran. Untuk minggu depan berarti hari apa? Kamis ya. Minggu depan hari Kamis. Jangan lupa nanti dibuka buku paketnya. Di situ ada materi pertidaksamaan rasional dan pertidaksamaan irasional. Tapi nanti Ibu untuk pertemuan besok akan fokus ke pertidaksamaan yang rasional dulu ya. Boleh browsing, boleh lihat di buku. Jadi nanti pas kita ketemu, tinggal kita bahas kira-kira yang belum kalian pahami apa. Atau supaya diharapkan nanti pas Ibu menjelaskan kalian sudah lebih mengerti. Ya, Bu. Oke, kita doa ya biar selamat sampai tujuan. Nanti kan langsung pulang nih. Kita doa, coba dirapihkan, bukunya dimasukkan, jangan sampai ada yang ketinggalan, handphonenya. Nanti kalian bisa lihat ya soal-soal latihan yang ada di buku paket. Bisa kalian kerjakan lagi. Kasih. Yang mimpin doa ganti ya, Bapak Wakil. Bapak Wakilnya Erlangga. Ya, Bu. Ya, cuman bersiap berdoa. Silakan. Erlangga. Sebelum mengakhiri pelajaran, marilah kita berdoa untuk agama dan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Semoga kita